Mungkin yang sudah lama di ojol di atas 6 tahun, 7 tahun dari zamannya gambar Gojek yang ada sinyal dari eranya Nadiem Makarim, mungkin kangen dengan yang namanya sistem seperti ini ya. Yang orderan ada poinnya, ada bonusnya, bahkan main strategi-strategi curang pakai fake GPS, tembak-tembak poin seperti ini ya. Mungkin nembak-nembak atau seperti ini ya, nembak-nembak poin agar terkumpul poinnya dan dapat bonusnya. Pada kangen nggak? Pasti dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone. Dimanapun Anda berada, nih kali ini gue akan bahas lagi nih. Bang, bahas ini bang, katanya nih. Driver yang pakai GPS bang, member dan jenis kecurangan lainnya sama aja pengkhianat, nggak ada rasa solidaritas sesama driver, menari di atas penderitaan driver yang jujur. Oke ya, kita bahas sekarang ya. Ya mungkin kita akan coba lagi flashback di taman zamannya Nadiem Makarim ya, seperti ini. Orderan 22 orderan 100%, poinnya 30. Poin 30 mendapatkan bonus sebesar Rp180.000 kala itu. Dan ini orderannya sampai 32 poin ya 100%, hanya 16 orderan. Dan itu dapat bonus 180. Kalau dulu 20 itu 100 ya untuk Jakarta, untuk daerah 80. Kalau di Jakarta bonus 180, untuk daerah itu sekitar 130. Ya. Dan ini pekerjaan zaman dulu nih ya. Lihat tuh ada gambar goretnya, masih model lama. Dan ini yang menggunakan fake GPS ya. Jangan lupa matikan fake GPS, selalu berdoa dan jangan patah semangat. Kenapa orang-orang dulu pakai fake GPS? Karena di zamannya Ahok, sebelum Pak Anies jadi gubernur, itu kawasan Sudirman Tamrin itu kan yang Bundaran HI sampai ke Tamrin itu kan nggak boleh masuk. Kita anak ojol nggak boleh lewat jalan utama. Jadi kucing-kucingannya ya lewat belakang, dan untuk menentukan titik terpaksa nitik di belakang karena muter-muter jauh. Nah, inilah teknologinya fake GPS ya. Yang mana udah beredar dari awal seperti gambar handphone seperti ini, yang mana ini gambar yang sangat dirindukan oleh para ojol-ojol, yang mana ojol-ojol makmur yang mengakibatkan para orang-orang seperti karyawan, orang kantor itu resign demi ojol karena gaji pendapatan yang menggiurkan dari gaji mereka di kantor. Bahkan gue pernah bikin video pendek di TikTok yang sekarang mungkin kalian lihat bawah. Itu ada orang bikin pengaduan tentang fake GPS. Lalu ada yang berkomen seperti ini kan. Setuju bang, teruskan niat baik abang agar nggak ada lagi member dan tuyul. Mudah-mudahan orang kantor Gojek mendukung abangku. Nah, gue bikin seperti itu. Gue bilang ojol member harus dibinasakan. Hehehe. Tapi ada nge-step video gue seperti ini. Itu harus kita basmi dan kita berantas. Setuju? Halo bro, nih gue ojol pengguna fake GPS. Senggol dong, berantas gue dong. Lu penjilat apa cepu? Senggol dong, gue nih ojol fake GPS, ojol pengguna fake GPS, selalu menggunakan fake GPS. Salam dari modul krayon. Bahkan Bang Flat aja, Bang Flat itu mengasih suara voice note seperti ini, seperti gue nih. Gue sempat chat juga dengan Bang Flat. Nah, Bang Flat ngomong seperti ini nih. Ya biarin aja bang, kalau mau dibawain emosi orang-orang seperti itu. Bukan diberantas lagi, tapi diratakan dengan tanah. Kata Bang Flat seperti itu, ratakan aja dengan tanah bang. Tapi bagaimanapun ya, kadang-kadang bilang, lu hati-hati bang, lu mau rusak rezeki orang lu ini. Bukan masalah itu bos. Itu zaman dulu karena penginginkan bonus. Sekarang dengan sistem slot seperti 5.000, 6.000, 7.000. Dan sekarang juga ada slot-slot member, itu memang masih ada. Tapi ada yang berkualitas dan juga ada yang ketahuan. Ya, yang di root handphonenya tuh ketahuan. Ya, ketahuan akhirnya mereka di PM, suspend dan lainnya. Dan juga di lapangan, gue juga sering menemukan orang-orang yang masih berpendapatan setiap hari itu 500, bahkan 3 juta seminggu atau 12 juta sebulan itu masih ada. Ya, seperti masih ada. Dan mereka ngerut handphone seperti ini. Lo lihat ya, my bro. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, ini contohnya. Ya, sampai 213.600
Dan ini nomor orangnya ya. Kalau kalian itu jenisnya modnya itu CV20 ini dari Eko Sanjaya, dan ini contohnya ya dari gambar yang tadi. Nah, ini ada namanya Ilham CV20, Fajar CV20, pokoknya gitu-gitulah. Dan ini juga ada ini kayaknya petanya peta Grab ya. Nah, ini yang di blok berapa, dia nyeting itu nggak perlu jauh-jauh lah gitu. Dan ini Eko Sanjaya lagi ya. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Ini yang warna merah itu Grab driver mood. Nah, ini untuk Grab. Nah, dia seperti ini. Tapi ya itu fotonya di blok tutup. Nah, seperti ini. Dan ini modul krayon Shinchan. Nah, ini modul krayon. Jenisnya seperti ini. Dia menutup manual. Dia nyeting semua. Ya, di main red doang. Bisa ngatur jarak tuh. Bisa dari 0 sampai 100 km. Jadi ya nggak mau jauh-jauh bisa tuh. Maunya cuma 2 kilo doang. Argo under. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa. Ini contohnya. Ya, yang mana mau di on-in, mana mau di off-in. Dan paling bawah itu ada jarak ya, settingan jarak. Dan fotonya juga ditutup ya. Nah, itu gambar merah doang. Dan terakhir, barangkali, my bro, yang capek jadi ojol, seperti ini aja. Hapus akun. Anda berhasil ngapus akun. Nah, ini contoh-contoh dari yang kita lihat lapangan ya. Ojol fake GPS itu emang masih ada. Emang masih merajalela. Bahkan pendaftaran mereka tuh yang dulunya 200, sekarang ada turun sampai 100. Nah, ini kita kalkulasikan ya. Kalau satu orang tuh bayar 200, dia dapat 100 orang aja itu udah dapat 20 juta. Atau dia 100 orang dalam harga 100.000, itu sebulan dia bisa mengantongi 10 juta. 10 juta hanya untuk memantau dari pergerakan para ojol-ojol ini biar tidak terdeteksi. Dan juga untuk ojol-ojol fake GPS ini biasanya dia akan melakukan laporan sama grupnya. Lapor Pak, saya mau on bid, saya mau narik. Jadi mereka akan memantau dan memonitor titik mereka itu untuk di protect ya, dilindungi dari pengaruh-pengaruh terdeteksi dari kantor, katanya seperti itu. Gua nggak tahu ya, tapi walaupun bagaimanapun lu mau akun murni, mau dapat 500.000 sehari, 3 juta sebulan, 3 juta seminggu, 12 juta sebulan tuh hak lo ya. Tapi gua membuat video seperti ini adalah untuk supaya yang gitu-gitu cobalah lu empati sama yang lain dah ya, yang nangis-nangis darah, yang banyak keluar dari ojol, yang mana nantinya kita nggak tahu nasib ojol ini gimana. 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, apakah ojol ini masih ada, masih berjaya, apakah tidak bisa terselamatkan lagi. Mungkin tarifnya makin lama makin diturunkan ya, mencari 50.000, 100.000 itu mungkin nggak susah ya. Seperti pengaduan anak-anak ojol yang masuk ke DM gua, nggak tahu tuh, kadang-kadang sedih, nggak bisa beli susu anak, nggak bisa bayar sekolah, nunggak kontrakan dan lainnya, bahkan terpaksa main pinjol ataupun main judol ya kan, pinjam ke tetangga kanan kiri, utang udah menumpuk, ditawarin es pay letter atau es pinjam, gopay pinjam, atau mungkin yang namanya julo dan lainnya itu. Banyak seperti itu. Tapi kalau nggak kebayar gimana? Pekerjaan cuman ojol, penghasilan tahu sendiri. Belum lagi motor, ditawari motor listrik, harus bayar 50 sampai 60.000 sehari, biaya sewa plus elektrik, pulsa dan lainnya. Dan kan pakai motor manual mungkin bisa dapat bensin 30.000-an aja. Tapi gimana lah, itu hak pilihan gitu. Itu pilihan lah gitu. Nah, gimana menurut kalian my bro? Ya, ini tentang ojol fake GPS yang gue jabarkan. Kritik, saran, komentar silakan di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos and ciao. Salam satu aspal.